Shalom saudara, selamat pagi dan silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita bisa hadir saudara-saudara secara onsite. Ya, bukan semua orang bisa hadir, ada banyak alasan. Ada juga karena mereka sakit, tidak bisa hadir. Ada juga karena mereka malas, sudah terbiasa dengan online yang begitu relax, begitu santai. Anytime, any place saya bisa menyembah Tuhan. Karena udah kebiasaan. Terlalu lama, dua setengah tahun kurang lebih. Nah saudara, alasan yang ketiga ada yang tidak bisa hadir, dia selamanya sudah tidak bisa hadir. Kenapa? Karena dia sudah pindah dari rumah di bumi ke surga. Dia nggak perlu lagi hadir di ibadah tempat ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita bisa hadir, kita bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kesempatan. Kalau kita masih hadir di dunia ini, masih hidup saudara, berarti masih ada tugas dan tanggung jawab belum saudara dan saya selesaikan. Kalau udah selesai, Tuhan pasti akan panggil kita kembali, jemput kita kembali. Ada amin saudara? Mau dijemput sekarang? Nanti dulu dong. Jangan cepat itu kalau memang enggak mau dijemput oleh Tuhan sekarang. Nah saudara-saudara, perlu kita renungkan baik-baik. Apa yang belum saya selesaikan, tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Saya harus selesaikan, kemudian kalau enggak, suatu saat nanti dipanggil, kita enggak bisa mempertanggungjawabkan. Nah hari ini saya akan khotbah tentang tema, yaitu bersoraklah atas perlindungan Tuhan. Saya akan ambil dari Mazmur pasal yang kelima, atau Mazmur 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah saudara-saudara, kapan kita bisa bersorak-sorai? Dalam keadaan apa? Dalam situasi dan kondisi seperti apa kita bersorak-sorai? Yaitu ketika kita lancar, ketika kita berhasil, ketika kita lagi sukacita, lagi mengalami kelancaran di dalam hidup. Tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan, dan selalu sehat, selalu bugar, dan seterusnya. Permisi tanya, ketika kita menghadapi kegagalan, ketika kita berhadapan dengan kesulitan di dalam hidup, permisi tanya, iman kita masih tetap bisakah bersorak-sorai kepada Tuhan? Puji Tuhan karena saya percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang di dalam situasi kondisi yang sulit, susah, saya tetap setia, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya percaya itu akan terjadi kebaikan bagi kita. Ada amin saudara? Makanya itu orang Kristen, orang yang beriman saudara, dalam situasi seperti apa, dari kondisi seperti apapun, tetap kita bisa bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan kita. Nah saudara, saya bacakan bagi saudara di ayat 12 dan 13. Saya baca dengan pelan karena mata saya kurang awas saudara. Walaupun hurufnya besar, tetapi mata saya yang ada makular ini kadang-kadang gak kelihatan. Bahasa Indonesia terlalu nempel, saudara. Di sini dikatakan di ayat 12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah saudara, sekilas kita membaca dua ayat ini, dan kita ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, orang yang berlindung di bawah naungan Tuhan, hatinya pasti bersukacita. Karena Tuhan menaungi kita, Tuhan melindungi kita. Bapak Ibu, kalau kita yakin seperti tadi, kita katakan di dalam situasi dan kondisi seperti apapun, saya tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saya pasti akan tetap sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Yang kedua, bagi orang yang mengasihi Tuhan,
hatinya tetap bersukaria. Karena Tuhan akan memberi kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia di dalam proses ujian, di dalam proses kesulitan, di dalam proses yang Tuhan izinkan. Nah saudara-saudara, dia tetap setia, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah saudara, hatinya pasti penuh dengan sukaria. Karena dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih. Yang ketiga, Tuhan memberkati orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Yang hidupnya benar ini bukan berarti hidupnya sempurna. Di dunia nggak ada seorang pun yang sempurna. Kalau dia betul-betul sempurna, dia sudah tidak layak lagi hidup di dunia. Dia harus pulang ke surga. Karena dunia ini nggak sempurna. Dunia ini penuh dengan kesulitan, masalah, dan cacat celahnya. Jadi kita hidup di dunia ini pasti ada kekurangan. Namun apa arti di sini dikatakan orang akan diberkati orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Yaitu yang pertama dia dibenarkan di dalam imannya kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini dibenarkan saudara-saudara. Status kita dibenarkan. Seperti Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan akan memberi kuasa kepada orang yang menerima, kepada orang yang percaya. Kuasa sebagai apa? Sebagai anak Allah. Jadi status kita dibenarkan. Kemudian yang kedua saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita itu pasti selamat. Itu kata firman Tuhan di Roma pasal yang ke-10. Berarti orang-orang yang pasti diselamatkan itu adalah orang yang sudah dibenarkan di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, jika saya adalah orang yang diselamatkan, sudah diperbaharui hidupku. Jika aku ini adalah anak Allah, nah hidupku harus sepadan dengan statusku anak Tuhan. Jangan statusku anak Tuhan tapi hidupku itu anak hantu. Itu tidak selaras, itu tidak sepadan. Nah jika aku ini selamat karena Injil, kuasa Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, berarti hidupku, Bapak Ibu saudara-saudara, juga harus sepadan dengan panggilan Injil. Dengan panggilannya. Kalau Tuhan panggil saya, hidupku tidak sesuai dengan panggilan itu. Berarti saudara-saudara, kita bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu tidak benar di mata Tuhan. Makanya di sini dikatakan Tuhan memberkati orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Bukan hidupnya sempurna, tetapi benar. Dia berjuang, dia berusaha, dia mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Dia jalan di dalam kebenaran, walaupun di dalam proses itu ada kalanya dia bisa jatuh. Ada kalanya dia bisa gagal, ada kalanya dia bisa tergelincir. Tapi percaya enggak? Janji Tuhan mengatakan demikian. Tangan Tuhan itu menopang. Dia tidak akan jatuh tergeletak. Amin, saudara. Dia tetap akan menjadi berkat. Dia tetap akan menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah di pembacaan 2 ayat tadi, yang keempat saudara, hidup orang benar di mata Tuhan, di dalam situasi dan kondisi apapun, akan tetap aman hidupnya. Dalam keadaan apapun, dia tetap akan aman. Bukan berarti aman, sejahtera, itu masalahnya hilang. Bukan. Dia di tengah masalah, di tengah tindasan, di tengah kesulitan, dia akan aman. Dia akan mengalami damai sejahtera daripada Allah. Kemudian karena Tuhan memagari dia. Tuhan melindungi dia saudara. Memagari dia dengan perisai anugerahnya sepanjang hidupnya. Kita bersyukur. Karena hidup benar di mata Tuhan. Tuhan itu memagari kita. Dengan apa saudara? Dengan anugerah. Sepanjang hidupmu. Seperti perisai mengelilingi kita. Kita tahu dulu kalau di zaman Romawi saudara. Kalau perang, prajurit perang gitu. Tangan kiri atau tangan kanan. Dia pasti pegang perisai. Betul tidak ya? Kalau tangan kanan atau tangan kiri dia pasti pegang tombak.
untuk menyerang. Kemudian perisai untuk apa? Untuk perlindungan buat prajurit tersebut di medan perang. Gak ada tuh perisai depan, belakang, kanan, kiri. Ada gak lihat perisai seperti itu? Gak ada. Nah saudara, perisai dari depan. Tetapi kalau ada panah datang dari depan memanai dia, gak bakalan kena dia. Karena ada perisai melindunginya. Tapi kalau datang dari belakang, kena gak? Kena, kayak kita lah itu. Dari depan kita tahu ini orang bisa celakain gua nih. Orang ini bisa jatuhin saya nih. Saya hati-hati, tidak akan kena. Tapi kadang-kadang ditikam dari belakang. Saudara ngalami seperti itu? Dijual, dia hianati dari belakang. Saudara terluka, saudara campak. Ada orang gak campak, tergelincir. Ada yang berantakan, ada yang babak belur. Ada yang meninggalkan gereja, ada yang meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, janji Tuhan kepada setiap orang yang hidupnya benar, hidupnya mengandalkan Tuhan, hidupnya tetap percaya, hidupnya berpaut kepada Tuhan, hidupnya sepenuhnya mengikuti apa yang diajarkan Tuhan. Saya katakan, anugerah Tuhan bagaikan perisai mengelilingi dia, depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Tidak ada satu masalah kesulitan, serangan fitnaan, atau kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, saudara-saudara, bisa membuat kita itu tergeletak. Karena Tuhan melindungi hidup kita, memagari saudara dan saya. Saya sebagai seorang pendeta, rohaniwan, ngalami itu saudara. Makanya berkata demikian, saya penuh emosi. Kenapa? Saya ngalami bagaimana Tuhan memberikan perlindungan, pemeliharaan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mungkin terjadi. Bahkan saya tidak bisa prediksi ke depan apa yang akan terjadi. Saya berikan satu kesaksian saudara. Sekian tahun yang lalu, saya ini ada kesempatan pelayanan di Tiongkok, di Beijing. Sekarang sudah gak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena sudah di blacklist paspor saya. Nama ini terkecuali saya ganti nama, ganti muka saudara. Jadi orang yang lain gitu ya. Nah waktu saya diundang, saya pelayanan di Beijing, dijemput. Tapi bukan di kotanya, di pinggir kota. Beijing itu besar sekali. Kira-kira jalan melalui tol itu 90 kilo. Saya sampai di satu tempat yang dikatakan itu tempat retret. Ada 200 orang di sana hadir, pembicara dari luar negeri cuman hanya saya satu. Karena saya bisa bahasa Mandarin. Itu juga native language, saya punya native language. Nah saudara-saudara yang terkasih, singkat kata ya, malam pertama, hari kedua aman saudara. Hari ketiga, ini malam terakhir saudara. Waktu sebelum ibadah terakhir penutupan dan juga ada altar calling gitu ya. Kemudian saya makan seperti biasa di kantin, bisa nampung 200 sekian orang. Jam 6 saya duduk, sudah siap, sayurnya sudah ada, nasi dan sudah doa. Saya siap makan, tiba-tiba saya ditepok orang dari belakang bahu saya. Dia bilang, Pak Johan, jangan makan di sini, kita makan di situ aja. Saya bilang, di situ ada apa? Ada danau, di atas danau itu ada satu bangunan. Nah kemudian di tempat bangunan ini kita sambil makan, sambil ngobrol, sambil lihat pemandangan danau. Saya pikir baik juga daripada pemandangan cuma muka manusia doang gitu. Sesekali lihat danau itu indah bagi saya gitu. Nah langsung saya ambil piring saya nih, saya jalan cukup jauh saudara. Sampai di tempat itu saya taruh, baru mau makan tiba-tiba ada telepon masuk, bukan telepon saya, telepon saudara itu. Kemudian suruh orang itu segera bawa Johan Gopur itu keluar dari pintu samping. Tapi kamu datang, kamu harus datang karena dia penanggung jawab saudara. Jadi biar dikasih tahu Pak Johan jalan dari sini keluar dan kamu balik. Kenapa? Karena sudah dikepung sama polisi. Saya nggak tahu dia dapat dari mana informasinya. Nah kemudian begitu dia bilang ke saya seperti ini, saya kaget loh, benar-benar saya kaget loh. Untung waktu itu saya nggak ada jantungan.
Kalau ada penyakit jantung mungkin saya pingsan. Udah. Saya kaget tuh, saya agak panik. Saya bilang jalan dari mana? Gua nggak tahu jalannya. Karena selama itu saya belum pernah keliling karena tempatnya terlalu besar. Saudara-saudara, akhirnya orang itu pergi. Aku lihat dia pergi. Tapi tiba-tiba saya lihat ada satu orang datang. Dia panggil saya. Kemudian dia tarik tangan saya. Dia ajak saya keluar. Dan keluar bukan jalan tuh. Lari saudara. Karena agak jauh. Dan memang lagi gawat. Saya ikut dia lari. Dia lari. Nggak cepat sih. Lari gitu. Lari kurang lebih ada 6-7 menit saudara. Lumayan ngos juga gitu. Sampai di pinggir jalan. Saya jauh-jauh lihat ada mobil satu tunggu di sana. Begitu lihat mobil, lantas orang itu tunjukkan dengan telunjuknya bahwa itu mobil yang jemput kamu. Kamu pergi aja. Saya lari. Saya begitu sampai di depan, di pinggir mobil itu, saya buka pintunya, saya langsung masuk. Saya nggak peduli siapa lagi, saya langsung masuk gitu. Begitu masuk saya tutup, baru rasa aman sedikit gitu. Saya noleh ke kiri. Saya mau ucapkan terima kasih kepada orang yang nuntun saya. Begitu saya noleh, kagak ada orang. Kaget saya. Saya langsung ngomong supir yang jemput saya. Saya bilang orang itu kemana? Enggak. Dia bilang bapak sendiri yang datang keluar. Lari sendiri. Saya permisi tanya. Siapa yang pegang tangan saya, ajak saya lari ke tempat yang aman, dijemput, kemudian dia nggak ada di sana. Saya udah tahu, malaikat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Koper saya masih ada, paspor saya masih ada. Untung paspor saya masih di koper, di kamar. Kalau saya bawa mungkin saya sudah kabur kali. Pulang aja lah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Ini yang saya alami. Perlindungan Tuhan itu sempurna saudara-saudara. Dengan anugerah bagaikan perisai katanya. Perisai itu apa? Mengelilingi. Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita ngalami, kalau itu janji Tuhan. Dan kita mau ngalami dengan iman kita. Di dalam pengalaman hidup. Saya percaya. Bapak Ibu dengan juga akan seperti pemazmur. Akan buka suara berteriak haleluya. Sorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Udah pasti saudara-saudara. Saya kebayang itu. Sampai saya berteriak. Tuhan terima kasih. Luar biasa pertolongan Tuhan. Di dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudara. Ini adalah pertolongan. Tapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi saya ingat peristiwa yang dialami oleh Ayub, saudara-saudara. Ayub itu diberkati oleh Tuhan. Betul tidak ya? Kemudian muncul satu rasa iri dari si iblis. Dia iri. Terus dia mengatakan kepada Tuhan di dalam pertemuan antara Tuhan dengan iblis. Dia bilang, Tuhan, karena kamu memagari dia. Kamu memagari dia sih dengan anugerah, dengan berkat akan Ayub di dalam hidupnya, di dalam segala aspek hidup, sehingga dia setia kepadamu. Dia setia, dia tidak menghujat namamu, dia tidak berdosa, dia tidak meninggalkan Tuhan. Ini adalah tuduhan daripada iblis. Nah saudara-saudara, iblis menuduh Allah memagari Ayub dengan anugerahnya. Maka Ayub hidup benar di hadapan Tuhan. Peristiwa ini bisa terjadi nggak di dalam diri saudara? Bisa. Kita diberkati, kita hidup benar. Kita diberkati, kita setia. Kita diberkati, kita tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Sepertinya. Karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan memagari kita. Sehingga kita tidak mungkinlah tidak setia kepada dia. Kita tidak mungkinlah hidup tidak benar di mata Tuhan. Ada juga orang Kristen jatuh di dalam anugerah Tuhan. Ada orang Kristen juga tetap kuat, kokoh di tengah-tengah penderitaan. Ada. Bapak Ibu saudara-saudara, ini tuduhan daripada iblis. Karena Tuhan memagari Ayub dengan anugerah. Sehingga Ayub itu hidup benar.
Coba lu cabut, coba lu bongkar pagarnya. Saya jamin dia pasti berbuat salah, dia pasti berbuat dosa. Coba bongkar naungan itu, pasti Ayub akan meninggalkan Tuhan. Ini tuduhan dari iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ketika Ayub menghadapi masalah ini, saudara-saudara, Ayub meninggalkan Tuhan enggak? Tidak. Betul enggak ya? Dia menghujat nama Tuhan enggak? Tidak. Dia tetap hidup benar. Bahkan Alkitab mengatakan mulutnya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang berdosa. Hebat enggak? Hebat. Nah, ini adalah potret, saudara-saudara. Adalah cermin, saudara-saudara. Hidup diberkati oleh Tuhan, kita bisa hidup benar. Karena Tuhan, boleh dikatakan Tuhan memagari kita dengan anugerahnya. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam hidupmu, masihkah kita bersorak-sorai? Masihkah kita tetap setia kepada Dia? Karena aku yakin bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang hidup sesuai dengan panggilan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Ayub seperti itu gak? Mengingkari gak imannya? Tidak, saudara. Saya bacakan bagi saudara di Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, yaitu kepada Ayub. Karena dia terlalu parah menghadapi masalah, terlalu parah sudah. Sampai istrinya udah gak tahan. Istrinya langsung ngomong sama Ayub. Dia bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih tetap engkau menjadi orang yang soleh, yang setia. Coba pengalaman hidupmu dulu, lihat aja. Kalau memang ada anugerah, kalau memang ada pertolongan, ada perlindungan daripada Tuhan, mana mungkin kau hidup seperti ini? Seperti ini susahnya. Orang mengukur perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, itu dengan berkat. Salah enggak? Tidak salah. Tapi bukan semuanya benar. Berkat itu bisa datang dalam bentuk, dalam manifestasi kesusahan, kesulitan, masalah di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Tapi percaya tidak, masalah muncul di dalam pelayanan justru membuat Anda semakin kaya di dalam iman. Amin, saudara. Semakin kaya di dalam kerohanianmu. Kalau enggak diuji, bagaimana tahu? Kalau enggak diuji, bagaimana tahu dia tetap setia? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, dia tetap setia kepada Tuhan. Mengikuti Dia, tetap melayani Tuhan tanpa pamrih. Orang dunia mungkin bisa menuduh seperti iblis. Menuduh Ayub. Habis Tuhan kepagari dia sih dengan anugerah. Engkau berkati dia, ya pantaslah dia setia melayani engkau. Coba Tuhan angkat, coba Tuhan cabut pagar itu. Sampai istrinya aja bilang, kamu masih mau mempertahankan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya begini. Ini jawaban kemenangan. Tidak mudah, kalau saya belum tentu, saudara. Dari atas kepala sampai telapak kaki, korengan, saudara. Harta habis, anak habis, tubuh saya habis. Sampai kalau mau garuk itu mesti pakai apa? Beling. Pernah gak garuk pakai benda tajam? Gak pernah. Saya sering suka garuk, tapi dengan garukan yang enak sekali. Karena garuk itu nikmat, saudara. Mana ada orang garuk pakai beling? Bayangkan, sudah korengan digaruk pakai beling. Sampai ke tulang sumsum itu gatalnya, itu susahnya. Gak ada orang yang bisa tahan, saudara. Di tengah-tengah seperti itu, istrinya ngomong sama Ayub. Kata-kata yang tidak membangun.
Kata-kata yang tidak ada pengertian sama sekali. Kata-kata yang tidak bijaksana. Kata-kata yang menjatuhkan. Kata-kata yang bisa menjadi batu sandungan. Siapa yang bisa jadi batu sandungan bagi kita? Bukan orang luar, saudara. Kadang-kadang orang dalam. Betul nggak ya? Kadang-kadang musuh kita ada di dalam selimut loh. Nah, saya nggak tahu selimutmu merek apa, saya nggak tahu. Kalau selimut merek Tuhan, merek anugerah, nggak bakalan. Karena Tuhan akan pelihara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Ayub jawab apa? Saya pikir ini adalah jawaban penuh kemenangan. Jawaban ini begini. Dia bilang, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini yang pertama. Dia bukan ngutukin istrinya, tidak. Tapi seperti orang gila yang gak sadar. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah ini nih, satu potret juga nih. Ini potret loh, ini cermin saudara. Kita maunya dapat dari Tuhan apa? Yang baik. Kita anggap baik itu pasti akan baik. Yang buruk itu tidak mungkin menjadi baik. Tapi kita percaya enggak? Tuhan itu turut bekerja. Percaya saudara? Halo? Amin ya? Amin berarti dengan tulus toh? Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak nyaman terjadi. Kamu yakin Roma 8 ayat 28 ini sedang dialami, sedang digenapi dalam diri saudara atau saya? Itu perlu diuji, itu perlu dilihat nanti. Jika kita berhadapan dengan seperti itu saudara, kemudian kita mulai ragukan, kita mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini kan live juga ya, streaming ya. Saya pengen sekali bersaksi seperti ini. Karena ini luar biasa kesaksian hidup saya. Saya 2006 pindah ke Jakarta. Dari Singapura saya pindah ke Indonesia. Pelayanan. Kalau dulu di Singapura saya 10 tahun itu, saya sebagai rohaniwan, sebagai gembala sidang, saya dibayar dengan gaji $. Jadi saya nggak ada kekhawatiran, ketakutan, kursnya turun naik. Pokoknya mau naik oke, nggak naik juga oke, mau turun pun nggak masalah karena saya hidup di situ. Makanya ketika pelayanan di sana saya bisa beli rumah, saudara. Beli rumah di Singapura dengan cara menyicil. Gaji saya cukup untuk nutupi cicilan, bahkan ada lebih, bisa menyekolahkan anak ke luar negeri. Nggak usah tanya berapa jumlah gaji saya. Kira-kira kayak ginilah ya. Nah, pokoknya nyaman, enak, tenang, nggak pusing. Tetapi ketika saya dipanggil sama Tuhan, ini gerakan jelas. Nyaman di sana, tetapi panggilan Tuhan, saya harus kembali ke Jakarta untuk pelayanan. Saudara-saudara, panggilan untuk kembali ke Jakarta itu salah satu challenge yang paling besar yang keluarga hadapi, yaitu bisa diberi income, gaji itu berapa baru bisa mencukupi hidup saya di Singapura. Itu wajar-wajar orang bertanya. Tapi waktu itu saya tidak bertanya. Saya datang dengan iman karena itu jelas panggilan. 3 bulan kemudian saudara saya pindah. Saya harus jual rumah di Singapura. Kenapa? Gak bisa bayar cicilan. Cicilan saya itu 2.900, kira-kira 2.900 tiap bulan. Gak bisa bayar. Jadi gak bisa bayar, satu-satunya cara yaitu jual. Setelah jual kan keluarga perlu tinggal. Karena anak-anak masih sekolah. Nah gimana? Mesti kontrak rumah saudara. Bayangkan kalau kontrak rumah di Singapura, bukan kontrak rumah seperti di Indonesia. Bayarnya per bulan, itu 1 bulan kontraknya paling kecil 1.700 1 bulan. Kalau uang sini dikurs kira-kira 18-an juta tiap bulan. Jadi saya pindah kontrak tahun pertama, terus tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-8 saudara. Tidak ada stop. Tiap kali kontrak rumah pasti
pindah lagi kontrak yang kedua, saya mesti buang barang-barang. Kenapa? Makin kontrak, makin tahun ke belakang, itu makin kecil rumah saya. Makin kecil, karena mahal harganya. Jadi akhirnya saya tahun ke-8 itu dapat rumah yang kecil sekali. Cuma 2 kamar tidur yang kecil, sempit. Jadi barangnya saya belum pernah bongkar, saudara. Di dus ya di dus terus, 1 tahun. Nanti pindah lagi dus itu. Mau dibuang sayang, tapi terpaksa karena kecil, akhirnya buang. Masuk ke tahun 9. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya udah gak kuat lagi. Sampai saya doa seperti ini, Tuhan jangan terlalu menganggap saya hebat. Saya tidak. Saya bisa mati nih kalau tahun ke-9. Saya udah gak sanggup lagi. Kalau Tuhan tidak tolong sekarang, saya pasti mati. Pasti mati, saya tahu. Jadi saya bisa rasa Elia bisa minta mati, Yunus bisa minta mati, Musa bisa minta mati itu karena sudah terlalu stres, saudara. Tapi jemaat gak ada yang tahu. Johan Gopur itu lagi stres. Mereka masih nuntut kalau khotbahnya masih semangat seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tahu gak apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan dengan anugerah Dia memagari saya seperti perisai. Saya bersyukur Tuhan pakai satu saudara, masih ada keluarga, masih ada hubungan keluarga dengan Pak Totong. Dia lihat saya pindah rumah terus dia tanya, kok rumahmu bloknya ganti-ganti tiap tahun? Dia bilang, kok ganti terus? Saya bilang, saya nggak punya rumah, saya ini kontrak rumah. Terus secara lugunya saudara ini bilang, beli aja Pak Johan. Dalam hati saya, nenek-nenek juga tahu beli. Orang yang punya duit, siapa yang gak tahu mau beli sih? Kalau beli aja ada duit dari kapan-kapan. Bahkan rumah dulu saya gak jual. Akhirnya Tuhan bekerja di dalam hatinya. Dia bilang, Pak Johan, kamu punya berapa duit? Saya tuh ada CPF, saudara. Kayak BPJS tabungan pensiun. Tiap bulan gaji saya itu 22%. Total gaji 22% itu nabung. Itu wajib, pemerintah wajib. Dari perusahaan, dari gereja langsung kirim ke pemerintah. Jadi atas nama saya ditabung. 10 tahun you bayangin berapa duit, betul gak ya? Saya belum pernah periksa, saudara. Waktu dia tanya begitu, saya langsung ke CPF kantornya, saya periksa. Ada berapa? Lumayan, 200-an ribu. Kalau uang sini 2M. 2 miliar loh. Akhirnya saudara, dia suruh saya, kamu cari rumah. Nanti kurang punya, saya bantu, talangin dulu. Puji Tuhan, saya dapat satu rumah. 115 square meter. Gedenya bukan main. Dulu cuma 84 square meter, sekarang 115 square meter. Walaupun itu pemerintah, HDB. Saya dapat beli nih. Kita tinggal di rumah itu. Saya ngomong sama istri saya, inilah jawaban Tuhan. Tapi lewatin berapa tahun? 9 tahun. Sampai saya berlutut nangis. Saya bilang, kalau Tuhan gak tolong sekarang, saya mati Tuhan. Saya benar-benar mati deh. Gak ada jalan keluar lagi, saudara-saudara yang terkasih. Saya tidak berani bilang aku ini seperti Ayub. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudara, sebagai orang yang mengikuti Tuhan, yang melayani Tuhan, yang bekerja untuk Tuhan, yang hidup sebagai umat Kristiani, umat Allah. Tuhan izinkan apa saja terjadi. Yang baik terjadi, itu akan kita nikmati. Yang tidak baik terjadi, itu juga akan kita nikmati. Kenapa? Karena di tengah-tengah ketidakbaikan itu, anugerah Tuhan cukup buat saudara dan saya. Amin. Jadi itu akan membuat iman kita makin bertumbuh. Saya bersyukur, setelah itu saya tetap bayar kembali kepada beliau. Tahu gak? 10 tahun ada lebih kali. Sebelum saya pensiun, saudara. Tidak ada gaji tetap lagi. Saya lunas. Bersyukur gak? Udah lunas, gak ada utang. Gua baru pensiun. Bayangin Tuhan atur waktunya. Luar biasa bukan? Luar biasa. Apakah kita hanya mau terima baiknya? Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita, kita nolak, kita bersungut? Tidak.
Nah saudara-saudara, kalau kita bisa mengalami seperti ini saudara, saya katakan, saudara dalam situasi dan kondisi seperti apapun, saudara akan selalu bersyukur. Selalu bersorak-sorai. Tuhan, aku tahu. Kenapa Tuhan tidak mau kasih saya di tahun pertama, saudara? Saya tidak akan bisa melatih imanku. Tidak ketahuan kesetiaanku di tengah-tengah kesulitan. Betul tidak ya? Dan juga tidak akan berkesan tergores di dalam benak keluargaku. Anak-anakku turut menyaksikan bahwa betapa luar biasanya Tuhan di dalam hidup. Sekarang tanpa saya ajari lagi sudah. Ada apa, ada kesulitan apa, mereka pasti berdoa. Ini adalah prioritas dengan lutut. Pelayananku selama 30 sekian tahun juga dengan lutut. Karena andalkan kemampuan saya katakan, saya tidak mampu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Nah ini kenapa pemazmur bisa naikkan sorak-sorai karena perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, naungan Tuhan. Tuhan memagari hidupnya. Dia alami, makanya dia bisa berseru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita ngamati lagi dengan seksama, Mazmur pasal 5, dari ayat 8 aja kita lihat sampai 13 saudara. Itu pemazmur Daud, dia mengangkat 3 macam orang saudara. 3 macam orang. Yang pertama yaitu di ayat 8 sampai 9, itu pribadi Daud. Daud sendiri menyatakan begini kalau kita baca ayat 8 dan 9 saudara, di pasal yang kelima. Daud mengatakan apa? Daud bertekad. Dia mau ikut Tuhan Yesus dengan dekat. Nah saudara-saudara, dia mau jalankan hidup beribadah dalam kehidupannya. Kenapa dia bertekad seperti ini? Pasti ada alasan kan? Pasti ada sesuatu yang dia alami kan? Karena dia mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara, tahu Tuhan sama mengalami Tuhan itu beda jauh. Anda tahu saya, dulu saya pernah kasih ilustrasi ini kan. Anda tahu saya Johan Gopur, tapi Anda tidak kenal aku. Kita tahu Tuhan sama kenal Tuhan itu beda jauh. Kenal itu adalah kalau di dalam bahasa Greek itu adalah gnosis. Apa itu dari ginosko, pengetahuan, kemudian kita alami jadi gnosis. Yaitu aku tahu Tuhan maha kuasa, tapi aku alami kuasanya. Aku tahu Tuhan maha kasih, aku alami kasihnya. Aku tahu Tuhan itu rahmani, aku alami rahmatnya. Aku ngalami perlindungannya, aku ngalami pemeliharaannya. Aku tahu Tuhan tidak tinggal diam, saya tahu. Lu mau ngomong apa percuma, gua tahu kayak Ayub. Apakah engkau tidak mau terima yang buruk dari Tuhan, hanya mau terima yang baik? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau yang buruk itu bisa Tuhan pakai sebagai satu mediasi untuk memperkaya kerohanian iman kita. Kalau dalam keadaan baik, belum tentu kita bisa baik terus. Kenapa? Di dalam kebaikan kita jatuh, di dalam kebaikan, di dalam anugerah Tuhan yang berlimpah, kita tersandung. Banyak orang jatuh di dalam anugerah. Belum diberkati hidupnya. Dia berjuang, dia setia, dia datang ibadah. Begitu sudah diberkati, luar biasa usahanya, dia sibuk. Dia bilang sama pendeta, maaf pendeta, gua terlalu sibuk. Nanti minggu ini ada mau entertain, saya punya langganan, saya punya apa gitu. Nanti minggu ini saya mau terbang kemana, gak bisa ikut kebaktian. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan, bukan setelah diberi kemudian terjadi seperti itu. Justru membuat kita semakin dekat kepada Dia, semakin tahu bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa sih yang Anda alami? Daud mengatakan setelah dia mengalami di ayat 8 dan 9. Dia berkata begini, aku Daud bertekad di hadapan Tuhan. Dengan bulat aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku mau ikut Tuhan dengan setia dan jalankan
jalankan hidup beribadah setiap hari, bukan hanya di hari Minggu. Orang Kristen itu jalankan ibadahnya hanya di hari Minggu, tetapi hari Senin sampai Sabtu itu beda. Apa itu ibadah? Yaitu pelayanan, serving, worship. Tiap hari, saudara. Di tempat kerjamu, engkau bisa jalankan hidup beribadah. Di tempat kerjamu. Ketika engkau usaha, engkau bisa terapkan hidup beribadah. Yaitu hidup yang menurut pimpinan kebenaran dari firman Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Daud bertekad. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, menyenangkan atau tidak menyenangkan, lancar atau tidak, saya tetap bertekad ikut Tuhan. Saya tetap bertekad jalani hidup yang beribadah. Itu Daud. Saudara, jenis orang yang kedua, kalau kita lihat dari ayat yang ke-10 sampai ke-11. Nah saudara-saudara, 10 dan 11 itu dikatakan apa? Musuh Daud. Daud beriman. Daud ngalami. Ya, dia lewat melalui proses itu. Tapi Daud juga berhadapan dengan musuh. Orang-orang yang cinta Tuhan juga ada musuhnya. Musuh yang terutama siapa? Halo? Halo? Musuh yang terutama siapa? Apa? Betul, si aku yang lama. Kesombongan, keakuan, keegoisan, agenda pribadi. Makin diberkati, makin ingin aktualisasi diri. Makin ingin ekspresikan diri supaya orang kenal, wah hebat. Bahasa Tionghoa itu bagus sekali, saudara. Aksara Chinese itu bagus sekali. Orang suka anggap diri sendiri itu namanya hebat itu. Istilahnya kalau Tionghoa tahu ya, Liao Bu Qi. Liao Bu Qi itu hebat luar biasa. Tetapi kalau orang anggap dia itu hebat luar biasa, itu Liao Bu Qi kalau ditebalik jadi apa? Qi Bu Liao. Jatuh lu gak bisa bangun. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Semua orang bisa begini. Yang kedua adalah godaan-godaan dari dunia. Membuat kita lupa bahwa aku ini yang hebat. Saya mampu, saya diberkati, saya kaya dengan apa saja yang saya miliki. Itu karena kemampuan saya. Dia lupa itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Akhirnya dia jatuh. Ketiga, baru iblis, saudara. Jangan nyalain iblis dulu, kesian dia. Apa-apa pun nyalain dia. Padahal itu si akunya, nafsumu, egomu, betul gak ya? Nah kemudian kadang-kadang kita gak tertahan godaan dunia. Ketiga, iblis. Bapak Ibu saudara-saudara. Daud ini tidak menyinggung tentang iblis. Dia menyinggung tentang musuhnya, benar. Musuh yang memang mau celakain dia. Orang-orang yang memang mau jatuhin dia, fitnah dia dan sebagainya. Biasanya respon kita apa? Ini memberikan pengajaran. Orang hidup yang benar, orang hidup yang selalu beribadah kepada Tuhan, dia tidak ambil tindakan. Dia tidak ambil keputusan sendiri karena dia tahu dia bukan hakim. Dia juga penuh kelemahan, dia juga ada kekurangan, dia juga ada dosanya, dia juga ada cacat celahnya. Makanya dia di ayat 10 sampai 11 dia katakan apa? Dia serahkan kembali kepada Tuhan. Tuhanlah engkau hakim yang paling adil, engkau yang bertindak. Ini memberikan satu ajaran, satu cermin atau juga boleh dikatakan potret, saudara. Ketika ada orang yang tidak mengerti, salah paham, bahkan dia memfitnah, menjelekkan, menjatuhkan, menusuk Anda karena nggak ada perisai di belakang. Anda terluka. Balas nggak? Halo? Mau balas nggak? Nggak berani dia jawab. Lebih baik jangan jawab. Enggak, tapi balas. Jangan. Ngaku, saya juga orang lemah. Bisa muncul rasa ingin balas.
tapi dengan cara halus. Orang Kristen paling cantik, saudara. Karena Tuhan ajarin kita pinter sih. Paling pinter pakai masker, tutup supaya orang gak ketahuan. Dia bisa balas melalui doa. Melalui doanya, doa syafaat. Pernah dengar orang balas dendam pakai doa syafaat? Mungkin lu sering begitu. Jaga-jaga, jangan terulang. Di dunia gereja terlalu banyak orang. Supaya dia bencinya, dia keselnya orang ini jahat, dia doakan. Jadi akhirnya setelah doa orang semua terka-terka, bukan fokus ke Tuhan tapi terka. Siapa yang dia omongin itu ya? Mikir, saudara. Tapi Daud tidak. Kita belajar, saudara. Kalau kita mau selalu hidup diperkenan, benar di mata Tuhan, merupakan ibadah kita di dalam kehidupan kita sepanjang umur kita. Serahkan kembali. Di ayat 10-11 saya tidak baca. Terus orang ketiga, jenis yang ketiga adalah umat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Umat Allah. Daud bersyukur untuk umatnya. Dia berdoa untuk umatnya, saudara-saudara. Umat Allah, yaitu Daud berdoa syafaat untuk umat Allah. Doa bless bisa untuk umat Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Daud percaya bahwa dengan yakin bahwa umat Allah pasti akan diberkati Tuhan. Karena dia adalah salah satu bagian daripada umat Allah. Dia mengalami, dia percaya bahwa mereka juga akan alami berkat dari Tuhan. Jika mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Jika mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mengapa, pertanyaan saya adalah, mengapa Daud begitu yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberkati umatnya? Kalau kita ulangin tadi pembacaan ayat 12-13, saudara, kita akan tahu karena mereka hidup benar. Ini yang pertama. Nah, saudara-saudara, mereka mengasihi dan setia kepada Tuhan. Itu dicatat di dalam 12-13. Kita pulang kita baca ayat 12 dan 13 yang barusan kita baca. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mereka dilindungi oleh Tuhan, yaitu sebab mereka itu berlindung padanya, pada Tuhan. Itu umat Allah, siapapun dia. Terus yang kedua, sebab mereka dalam naungan Allah. Yang ketiga, sebab Allah memagari mereka dengan anugerahnya, seperti perisai. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus belajar doakan untuk umat Allah. Karena saya adalah salah satu bagian daripada umat Allah. Kita harus berkati. Ketika berkat, kata Yesus, kalau berkat itu layak diterima, orang itu diberkat, kamu juga diberkati. Kalau orang itu tidak layak terima berkat, berkat itu akan berlipat, dilimpahkan ke siapa? Pendoa syafaat. Pendoa syafaat tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan. Tetapi pendoa syafaat pasti Tuhan berkati. Percayalah, doa syafaat pasti Tuhan berkati. Saya berikan satu kesaksian. Saudara, waktu saya ditabiskan jadi pendeta di tahun 91. Waktunya bagus sekali kalau untuk orang Tionghoa. Tanggal 9, bulan 9, 1991, 9999. Orang suka angka itu. Kalau 444 CCC gak ada yang mau. Kalau 9 mau gitu. Nah, saya ditabiskan, tantangan yang paling berat buat saya. Apa, saudara? Waktu itu gereja cuma 200-an orang. Saya tanya sama majelis yang mau tabisin saya sebagai pendeta, diberikan kepercayaan lebih besar. Saya bilang, tuntutanmu apa terhadap seorang pendeta? Dia bilang, gereja bisa berkembang. Loh, gereja berkembang?
itu beyond saya punya kemampuan. Saya nggak bisa menentukan harus berkembang. Yang menentukan itu Allah. Saya hanya kerjakan kewajiban-kewajiban dengan setia. Saudara, nah akhirnya saya tahu apa yang mereka mau. Apa yang mereka inginkan, rindukan. Sejak saya sudah ditapiskan, saudara. Tiap hari Senin itu off day saya. Hari istirahat saya. Tahu nggak saya kerjain apa? 3 jam tiap hari. Saya bawa dulu nggak ada komputer, saudara. Nggak bisa klik lihat gitu data. Itu dicatat buku. Tahu nggak di buku setebal ini jemaat itu di dalam hitungan 1000 lebih. Tapi yang hari cuma 200. Nah 800 itu kemana? Saya sendiri jawab, ada 200 yang sudah mati lah. Nah sisa 600 itu kemana? Domba-domba yang hilang itu kemana? Nyasar kemana gitu? Saya mampu nggak? Enggak. Akhirnya saya ambil buku setiap Senin. Saya bawa ke podium gereja. Gereja Injili kan ada podiumnya tuh. Di belakang ada salib. Saya duduk di bawah kayu salib, saudara. Saya buka itu buku. Saya tunjuk foto-fotonya, namanya, saya doakan terus. Saya doakan terus, saya doakan terus. Tiap Senin 3 jam. Tahu nggak? Belum sampai setahun. Tiba-tiba gereja ibadahnya 400 lebih. Orang bilang, lu punya strategi apa? Saya bilang nggak ada. Lu pasti ada. Kalau nggak ada strategi apa, gimana bisa berkembang? Saya bilang nggak ada. Cuman kalau mau tanya, saya cuma hanya satu. Apa sih? Doa. Doa. Masa sih doa? Itu banyak hamba Tuhan nggak percaya tuh. Saya bilang itu fakta. Saya doa. Terus doa terus. Begitu saya lihat hasilnya, saya tambah kenceng lagi doa, saudara. Naik terus. Jadi hampir tiap minggu mesti tambah bangku. Luar biasa nggak? Dari mana? Nih. Dari lutut. Daud juga seperti itu. Dia cinta umat Allah. Dia doakan. Dia yakin Tuhan pasti berkati. Karena mereka hidup benar. Dia doakan, Tuhan tolong jemaat hidup benar. Dalam situasi kondisi apapun, saya harus lebih dulu benar. Lebih dulu praktekkan hidup yang beribadah yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Tema yang saya kasih itu latar belakangnya. Karena perlindungan Tuhan, aku mau bersorak-sorai. Bukan hanya nyanyi sorak-sorai, haleluya. Bukan itu saja, tapi betul-betul mengalir dari isi hati, dari hidupmu yang terdalam. Mengalir keluar sorak-sorai itu karena aku ngalami Tuhan. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Secara sederhana sudah diuraikan. Manusia suaranya sudah berhenti. Namun kami percaya Roh Kudus terus akan berbicara. Dan berbicara dan menyempurnakan firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan pakai setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Agar kami melalui peristiwa demi peristiwa yang kami alami, Tuhan, kami mengalami pertumbuhan. Kami mengalami lebih dekat lagi, experiencing God, sehingga kami berbeda penampilan kami karena sudah diubah oleh Tuhan. Berkati setiap kami, dengarkan doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.